mengerjakan sesuai dengan tujuannya, maka ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, ketika seseorang hidup di dunia tidak disibukkan dengan ibadah, ini merupakan adab. Sebanyak apapun nikmat, kalau melalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ini adalah adab. Ini adalah adab dari Allah Subhanahu wa taala. Punya bisnis tapi melalaikan beribadah kepada Allah, ini adalah adab. Punya uang, punya keluarga, punya harta, sampai walaupun punya tetangga tapi melalaikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ini adalah adab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, terutama menjaga waktu, menjaga salat 5 waktu berjamaah di masjid, ini merupakan sebuah nikmat yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang lainnya. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istiqamah, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam kita curah limpahkan pada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang penuh berkah ini kita akan membahas tentang kenapa manusia atau sebab manusia terus-menerus berbuat dosa. Sebab manusia terus-menerus berbuat dosa. Dan ini merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya, di mana pada pembahasan sebelumnya di sini Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan bagaimana cara menasihati manusia. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah memberikan 4 cara dalam menasihati manusia, terutama manusia yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama yaitu dengan menyebutkan kepada manusia tersebut ayat-ayat tentang ancaman sebuah dosa. Tentang ayat-ayat ketika seseorang ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu diberikan juga atau disebutkan juga ayat-ayat tentang pujian bagi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan timbul rasa takutnya untuk mengerjakan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ada dorongan motivasi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa sebanyak apapun dosanya, kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika menasihati manusia yang berdosa, hendaklah menyebutkan kisah-kisah para nabi, para ulama salafus saleh, yang mana mereka ketika berdosa mereka langsung mendapatkan dampak dari dosa tersebut. Mereka langsung mendapatkan dampak dari dosa tersebut. Misalkan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung diturunkan dari surga. Ataupun misalkan ulama salaf yang lainnya ketika berdosa, dia merasakan ada perubahan dalam hewan tunggangannya dan perubahan kepada pembantunya. Ya, ini karena dosa. Ini Fudail bin Iyad. Jadi merasakan pernah bermaksiat kepada Allah, dia merasakan ada perubahan dalam hewan tunggangannya dan ada perubahan kepada pembantunya. Nah, jadi dosa itu ya bisa langsung terasa dampaknya di dunia. Dan yang ketiga, disebutkan kepada mereka orang yang bermaksiat ini bahwasannya ta'jilul uqubah fid dunya mutawaqqi'. Ya. Adab Allah Subhanahu wa taala di dunia karena maksiat itu bisa terjadi. Ada beberapa adab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dunia karena dosa manusia sebelum dia meninggal dunia. Salah satunya adalah adab ketika uququl walidaini,
ya, ketika dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, jadi semua adab oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan pada hari kiamat. Illal baghi, kecuali orang yang sombong. Wa uququl walidain, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Au qati'atir rahim, atau orang yang memutuskan tali saudaranya. Yu'ajjilullahu fid dunya qabla mautihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan adabnya di dunia sebelum dia meninggal dunia. Jadi maka kita harus takut, ya. Ini ada sebagian adab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dunia sebelum dia meninggal dunia. Dan yang keempat adalah ketika menasihati manusia yang berdosa, katakan kepada mereka bahwasannya tiap dosa itu hukumannya berbeda-beda. Ya, hukumannya berbeda-beda. Jadi per spesifik dosa itu diceritakan kepada dia. Ya, misalkan orang yang pecandu minuman khamr itu tidak akan masuk surga. Ya. Atau la yadkhulul jannata namamun, tidak akan masuk surga orang yang saling mengadu domba. La yadkhulul jannata qati'un, dan tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Nah, jadi per spesifik dosa itu disebutkan. Ini menjadikan orang ini semakin takut dengan dosa yang apa dia kerjakan. Nah, itu 4 cara ketika menasihati orang lain agar dia lebih takut dengan dosanya dan semakin semangat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan selanjutnya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Minhajul Qasidin, fa in qila ma balul insanu yaqa'u fi dunubi ma'a ilmihi biqabhi awaqibihi. Lalu apabila dikatakan, ya, ada yang bertanya, kenapa manusia ini terus melakukan dosa padahal dia tahu bahwasanya ketika dia berdosa akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa lihat, ya, banyak orang yang tahu kalau sholat itu akan mendapatkan dosa, tahu kalau sholat itu, kalau tidak mengerjakan sholat dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap saja ada orang yang tetap mengerjakan dosa. Ada orang yang udah tahu riba ini haram, udah tahu riba ini akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap saja melakukan dosa. Ya. Dan terkadang, ya, orang itu, ya, melakukan dosa karena meremehkan, gitu. Ya, karena meremehkan, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini bisa seperti ini? Karena dia jahil, tidak tahu bahwasannya adab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Ya. Jadi banyak orang yang tahu bahwasanya dia ini berdosa dan akan mendapatkan adab, tetapi tetap melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa andalika ajwibah, lalu Imam Ibnu Qudamah rahimahullah memberikan jawabannya. Kenapa orang ini terus-menerus berdosa padahal dia tahu akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosanya. Minha annal iqaba mau'idu laisa bihadirin. Nah, sebab yang pertama, karena adab Allah Subhanahu wa taala, ya, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala itu terjadi bukan saat ini. Ya, laisa bihadir, bukan di dunia, akan tetapi di akhirat. Hanya beberapa adab saja yang Allah turunkan di dunia. Namun kebanyakan Allah Subhanahu wa taala akan mengadab manusia yang berdosa itu di akhirat. Ya. Karena li'anal iqabul ukhra, karena adab itu, hukuman itu kebanyakan dilakukan di akhirat. Ada beberapa saja yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dunia ketika dia masih hidup. Namun terkadang manusia pun ketika diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dia tidak merasa bahwa dia sedang diadab. Ya. Dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia karena dosanya. Terkadang dia pun gak sadar bahwasanya ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin misalkan dia punya penyakit gak sembuh-sembuh, atau usahanya nggak pernah jalan, ya, usaha bukan malah tambah maju, malah tambah ngutang,
terkena musibah terus, keluarganya nggak pernah rukun, ya kan, sama tetangga nggak pernah benar. Nah, ini bisa jadi karena dia melakukan dosa. Ya. Namun ketika hidupnya pun masih mendapatkan musibah seperti ini, dia nggak berubah, dia tidak meninggalkan dosanya, dia tetap terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga dia nggak nyadar ya bahwasanya dosa yang dia kerjakan itu yang menimbulkan masalah dalam hidupnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah musibah yang menimpa diri kalian itu disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kalian yang banyak. Ini semua masalah yang menimpa kita itu karena apa? Karena dosa kita. Ya. Karena dosa kita. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa yaksuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang selalu bermaksiat kepadaku, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan gundah gulana, hidupnya akan merasa sempit, dadanya tidak lapang. Ya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Jadi kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah itu kenapa? Karena dosa. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma nuzila balaun illa bidanbin wa ma rufi'a balaun illa bitaubatin." Tidaklah suatu bala, suatu musibah turun kecuali karena dosa. Dan tidaklah suatu bala, suatu musibah ini diangkat kecuali karena dia bertobat. Ya, semakin banyak manusia berdosa, maka semakin cepat bala itu datang, semakin cepat musibah itu datang pada suatu daerah. Dan ketika manusia ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bala itu pun akan semakin cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya yang menjadikan musibah, bala, kesusahan dalam hidup adalah karena dosa. Dan orang ini ketika mendapatkan musibah ini, dia kadang tidak merasa bahwasanya yang menyebabkan musibah ini karena dosa yang dia lakukan. Ya, sehingga orang ini terus menerus melakukan dosa, terus menerus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama, sebab yang menjadikan manusia ini terus berdosa, terus melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena dia tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada dirinya di dunia, ya. Dia tidak sadar bahwasanya itu adalah karena dosanya. Ya. Dan dia meyakini bahwasanya ya azab itu nanti di akhirat. Ya, azab itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Sehingga dia terus melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa minha annal mu'mina idza adnaba la budda ayyazima 'ala taubah. Sebab yang kedua yang menjadikan manusia ini terus melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya manusia itu, terlebih seorang mukmin, ketika dia melakukan dosa, hendaknya dia bertekad untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad wa'ada anna taubata tujbiru ma fa'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji bahwasanya orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hapus dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Allah akan hapus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha. Taubatan yang benar-benar, taubatan nasuha. Ya. Maka apa yang dia dapatkan? Yukaffir ankum sayyi'atikum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Plus Allah tambahkan lagi wa yudkhilkum jannah. Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Orang yang masuk surga udah enggak punya dosa. Ya. Orang yang dosanya diampuni baru dia masuk surga. Kalau masih ada dosanya enggak bisa dia masuk surga. Ya. Artinya orang kalau bertobat
akan diampuni semua dosa-dosanya. Ya, dengan syarat taubatan yang benar. Wa tulul amali ghalibu 'ala ittiba'. Akan tetapi banyaknya angan-angan manusia ya, ini mengalahkan keinginannya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yajalu yasufu bitaubah. Maka orang tersebut akan terus menunda-nunda taubat. Nah ini ya. Ini syahid dari pembahasan kita. Ini inti permasalahan ketika seseorang ini terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menunda-nunda taubat. Ya, menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma raja taubah aqbala ala danbin, dan ketika seseorang itu menunda taubat itu hanya sebuah harapan saja. Maka selama itu pula dia terus mengerjakan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya, sebab yang kedua, seseorang terus bermaksiat kepada Allah karena dia menunda taubatnya. Ya, menunda-nunda taubatnya. Dan ada sebagian daerah, ya, mungkin sebagian orang berpikiran bahwasanya taubat itu, ibadah itu hanya untuk orang-orang tua saja. Ya, hanya untuk kakek-kakek, hanya untuk nenek-nenek. Orang masih muda, ya, waktunya untuk bekerja, waktunya untuk cari nafkah, waktunya untuk menggapai masa depan, waktunya untuk mengejar cita-cita. Ada pandangan sebagian orang seperti ini, sehingga dia apa? Ketika di dunia ini masih muda, disibukkan hidupnya untuk mengejar dunia, lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking ambisinya mengejar dunia, dia tidak lagi memikirkan mana halal, mana haram. Ini yang menjadikan sebab seseorang ini terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mindsetnya, ibadah itu nanti tua. Waktu muda, waktu semangat mengejar cita-cita. Dan ini banyak terjadi seperti ini, ya. Atau balik kabirisin, bahwasanya taubat itu hanya untuk orang yang sudah tua saja, ya. Padahal dia tidak tahu bahwasannya kematian itu bisa datang kapan saja. Kematian itu tidak melihat umur, tidak melihat muda atau tua, tidak melihat kaya atau miskin, tidak melihat orang berpendidikan atau tidak, berpangkat atau tidak. Kematian itu bisa datang kapan saja. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakhirkan, ya, kematian manusia. Kalau sudah datang ajalnya, maka pada waktu itu pun juga dia akan meninggal dunia. Ya. Jadi jangan sampai menunda-nunda taubat. Ya. Ini yang menjadikan seseorang itu terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan kematian, menunda taubat. Dia merasa dirinya akan hidup sampai esok. Ya. Padahal dia tidak tahu, umurnya belum tentu sampai esok hari. Ya, belum tentu. Maka ini yang kedua adalah karena dia selalu menunda taubat, sehingga dia selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa minha annahu yarju afallahi anhu. Dia, orang yang bermaksiat ini, terus berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak mengambil sebab untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang ketiga. Ya. Betul, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Ampun, ya, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Akan tetapi ampunan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu diundang dengan sebab. Sebabnya apa? Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa. Itulah sebab-sebab yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mendatangkan sebab-sebab yang mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ada sebabnya. Ya, maka seseorang kalau mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala tapi dia terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, nah ini sulit untuk mendapatkannya. Walaupun mungkin saja Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, bisa mengampuni. Tapi kita selaku umat Muhammad,
Rasulullah SAW yang ahlu sunnah wal jamaah, kita al-akhdhu bil asbab, kita harus mengambil sebab untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa raja'ul afullahu bi akhdil asbab illa fahuwa annahu min makrillah. Anahu amana min makrillah. Jadi orang yang mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia mengambil sebab untuk mendapatkan ampunan tersebut. Dan orang yang mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak mengambil sebab, maka orang tersebut orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang ini merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Karena dia terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak beribadah, hanya mengharapkan ampunannya saja. Ya. Orang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia dosa terus. Tapi dalam hatinya nanti saja, ya, di akhirat saya minta ampunan kepada Allah saja. Tetapi di dunia dia tidak beribadah. Ya, dia tidak melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang seperti ini adalah orang yang merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya? Karena dia jongjon gitu beribadah, bermaksiat itu dia merasa tenang gitu. Ya, orang yang tenang bermaksiat adalah orang yang merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya, tidak cukup kita ini hanya mengandalkan ampunan Allah Subhanahu wa taala saja tanpa mengambil sebab. Jadi harus mengambil sebab. Betul, kita meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di samping itu kita harus mengambil sebab. Ya, sebab agar ampunan Allah Subhanahu wa taala itu datang. Ya, itu dengan beribadah kepada Allah dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu ada jalannya gitu ya. Ada jalannya. Pengen dapat ampunan, ya istighfar. Ya, pengen dapat neraka, ya bermaksiat. Ya, sulit orang bermaksiat tapi ingin mendapatkan ampunan, sulit. Orang bermaksiat ingin mendapatkan surga, ini sulit. Dia tidak berjalan pada jalannya. Begitupun sebaliknya, orang yang selalu beribadah, ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kecil kemungkinan dia masuk ke dalam neraka gitu. Karena bukan jalurnya, ya. Taib. Ini yang menjadikan seseorang ini terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mengambil sebab untuk mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa ilaju hadhil asbabi ayufakkira fi nafsihi anna kullama huwa atin qarib. Dan obat untuk orang seperti ini, ya, untuk orang yang hanya mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak mengambil sebab untuk mendapatkan ampunan tersebut, hendaklah dia memikirkan, ya, bahwasannya setiap manusia itu akan mendapatkan kematian. Ya. Dan semua yang akan datang itu adalah qarib, adalah dekat. Jadi semua yang akan datang itu adalah dekat, apalagi kematian. Itu pasti akan dekat sekali. Ya. Dan kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Ya, kadang hari ini atau besok, ya, atau kapanpun. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menetapkan kematian kepada seorang, itu tidak akan bisa dimajukan ataupun tidak bisa dipundurkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluha fa idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna minhu sa'atan wa la yastakhirun. Nah, setiap umat itu ada ajalnya, ada waktu kematiannya. Dan kalau sudah datang waktu kematiannya, tidak akan dimajukan dan juga tidak akan dipundurkan. Jadi ya, orang yang hanya mengandalkan saja ampunan Allah tanpa melakukan sebab, maka hendaklah dia berpikir bahwasanya kematian itu datang kapan saja, sehingga dia tidak punya lagi waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la ya'manu hujumal maut, dan seseorang itu tidak akan bisa selamat dari kematian yang datang tiba-tiba. Kematian itu datang tiba-tiba.
ya hujumal maut. Wa yu'aliju at-taswib bil fikri fi an aksara siyahi ahli nari minat taswib. Sedangkan mengobati orang yang selalu menunda-nunda taubat adalah dengan berpikir bahwasannya kebanyakan teriakan penduduk neraka adalah karena dia menunda-nunda taubat. Ya. Para penduduk neraka ini berteriak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa mereka ini bisa masuk neraka? Karena mereka menunda taubat. Menunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana keadaan penduduk neraka. Wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir. Penduduk neraka ini yastarihun, mereka ini berteriak melolong, ya, berteriak saking kerasnya. Ya, yastarih, saking keras sekali dia berteriak kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkanlah aku dari neraka ini, niscaya aku akan mengerjakan amal soleh. Tidak seperti yang dulu aku kerjakan. Penyesalan mereka itu. Ya, ketika di neraka ini menyesal. Ya, kenapa dulu saya ini nggak beramal soleh? Kenapa dulu saya nggak bertobat? Kenapa saya mengundur-undur tobat? Kenapa saya mengundur-undur ibadah? Pas datangnya waktu mati, mau apa? Mau apa? Nggak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Ini orang penduduk neraka ini yang tersisa tinggal penyesalannya saja. Dan penyesalan itu tidak ada manfaat bagi dirinya. Mau menyesal sedalam apapun tidak akan ada bermanfaat bagi mereka. Karena sudah meninggal dunia. Sudah tertutup pintu taubat, sudah tertutup pintu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku telah berikan kepada kalian umur yang cukup untuk mengingatku, untuk beribadah kepada diriku. Dan telah aku berikan juga kepada kalian nadhir, pemberi peringatan. Ya, setiap kita diberikan umur masing-masing yang cukup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki kita pun telah cukup dengan sesuai umur kita di dunia. Allah telah berikan kepada kita ini ya bagiannya masing-masing. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan bagian umur kita. Ada yang sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Itulah bagian kita. Ya. Jatah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini udah dipakai apa saja. Ya. Umur kita 50 tahun ini pakai apa saja. 40 tahun ini dipakai apa saja. Ya, jangan sampai kita menyesal setelah meninggal dunia ternyata umur saya ini 40 tahun hanya dipakai untuk berfoya-foya saja, melakukan perkara yang enggak ada faidahnya, malah dilakukan dengan maksiat. Nanti kita akan merasakan penyesalannya. Maka jangan sampai seperti itu. Ya, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, istaghfiru malam yugargir. Ya, beristighfarlah kepada Allah sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Kalau sudah sampai di kerongkongan, enggak ada lagi pintu taubat. Enggak ada lagi pintu taubat. Ya, tidak ada lagi pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bagi orang-orang yang selalu menunda taubat, fikirkanlah bahwasanya penduduk neraka, ya, mereka itu berteriak minta dikeluarkan dari mereka, ya, karena mereka ini menunda-nunda taubat, sehingga ajalnya lebih datang sebelum dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minat taswib wal musawwif yabnil amra ala ma laysa ilaihi wa huwal baqa. Dan orang yang selalu menunda-nunda taubat adalah orang yang mengandalkan sesuatu yang belum pasti dia kerjakan. Ya. Wahwal baqa, dan dia berharap masih hidup pada saat itu. Ini orang yang selalu menunda-nunda ini, ya. Jadi nantilah saya taubat ketika umur 40 tahun atau 50 tahun.
Dia mengandalkan ingin taubat pada umur 40 tahun misalkan. Tetapi dia belum yakin gitu, belum pasti umurnya sampai nggak pada umur 40 tahun ini. Dia masih hidup nggak pada umur 40 tahun ini. Nah, inilah yang menjadikan seseorang itu ya masuk neraka karena menunda taubat. Dia mengandalkan sesuatu yang belum pasti dia dapatkan. Ya, menunda-nunda taubat ya, yang belum pasti umurnya sampai kepada waktu tersebut. Ketika dia ajalnya lebih datang, maka adab Allah Subhanahu wa taala yang dia dapatkan. Wala'allahu la yabqa wa in baqiya farubama lam yaqdir ala tarkil ghadat kama yaqdiru alaihi al-yaum. Dan seandainya ya dia mati duluan gitu. Ya, misal si fulan ini udahlah nanti saya tobatnya 40 tahun. Farubama la yabqa. Bisa jadi dia ini mati duluan gitu. Sebelum 40 tahun. Udah insya Allah tuh masuk neraka. Karena dia sebelum taubat. Dan seandainya dia pun Allah Subhanahu wa taala berikan umur panjang pada umur 40 tahun misalkan. Ya. Ketahuilah bahwasanya pada umur 40 tahun pun dia tidak akan bertaubat. Ya. Kenapa? Karena sekarang pun tidak bertaubat sama saja dengan 40 tahun pun dia tidak akan bertobat. Ya. Kenapa? Ya, karena masih hidup sekarang saja dia tidak mau tobat. Ya. Apalagi nanti. Ya. Jadi nggak usahlah kita ini berharap-harap sesuatu nanti. Kalau sekarang pun tidak dikerjakan. Ya. Kita malas kerjakan sekarang. Gitu. Nanti saya kerjakan. Nanti pun dia pasti akan malas lagi. Kenapa? Jangan nunggu esok kalau sekarang tidak bisa dikerjakan. Besok pun pasti tidak akan bisa dikerjakan. Ini hanyalah was-was syaitan. Ini adalah bisikan-bisikan syaitan agar manusia ini mengulur-ngulur bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang ini banyak yang terlambat sholat? Dia nanti, udah ada nantilah, belum qomat. Udah qomat, nantilah, belum amin. Udah amin, nanti nih mau wudu dulu. Sampai ke masjid udah selesai sholatnya. Ini kenapa tidak dapat sholat berjamaah? Karena nanti. Begitupun juga ketika tidak dapat sholat gitu. Ya, nanti belum selesai kerjaan. Nanti masih jam 1:30. Nanti jam 2. Tidak terasa udah masuk sholat asar. Akhirnya tidak dapat sholat duhur. Kenapa? Ini bisikan-bisikan syaitan. Ya, seorang itu jangan berharap bisa mengerjakan nanti kalau sekarang tidak bisa dikerjakan. Karena nanti pun niscaya dia tidak bisa mengerjakannya. Ya, apalagi dalam urusan ibadah, apalagi dalam urusan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera kerjakan sekarang juga. Ya. Pengen menghafal Al-Qur'an, hafalkan sekarang, jangan nunggu nanti. Ya. Pengen bertobat, tobat sekarang, jangan nunggu nanti. Waktu datangnya sholat sekarang, awal waktu. Ya, pengen bersedekah, punya uang, bersedekah sekarang, jangan nunggu nanti. Orang pengen sedekah nanti nunggu kaya. Udah kaya nggak sedekah juga. Kenapa? Itu hanyalah godaan bisikan syaitan saja. Menunda-nunda manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan di sini, ya, seandainya dia masih hidup, ya, niscaya dia sama saja tidak akan melakukan taubat sebagaimana tidak melakukan taubat pada saat ini. Ya, seandainya dia masih hidup pada masa yang akan datang gitu kan, ya sesuai dengan rencananya, ketahuilah dia tidak bisa mengerjakan taubat sebagaimana dia pun tidak bisa mengerjakan taubat pada saat ini. Wahal ajzu 'anil hali illa ghalabatu syahwah wa hiya ghairu mufaraqatun lahu ghadat. Sebab yang menjadikan dia ini tidak bisa bertaubat sekarang itu dikarenakan dia dikalahkan oleh syahwatnya, ya, oleh syahwatnya, yang mana syahwatnya itu pun tetap bersamanya pada masa yang akan datang. Ya. Jadi sebab dia tidak bisa bertaubat sekarang itu kan karena syahwatnya, karena godaannya dari syaitan, karena bisikan syaitan, sehingga tidak bisa taubat sekarang. Ketahuilah nanti pun, ya, yang masa yang akan datang, misalkan umur 40 tahun dia akan bertobat,
pada umur 40 tahun pun syahwatnya tetap ada sama dia. Setan pun masih tetap menggoda dia gitu. Sehingga keadaannya sama saja. Sekarang dan nanti keadaannya sama saja. Kalau sekarang tidak bertobat, maka nanti pun dia tidak akan bertobat. Kecuali kalau nanti pada umur 40 tahun setan udah enggak menggoda dia lagi, syahwat udah tidak ada pada dia lagi. Niscaya dia bisa mudah untuk bertobat. Tetapi kalau pada umur 40 tahun setan masih menggoda, syahwatnya masih ada, ketahuilah ya, sekarang dan nanti sama saja bagi dirinya keadaannya, tetap tidak akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanyalah sebuah bisikan-bisikan syaitan saja, mengundur-undur manusia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bal yata'akkadu bil i'tiyad. Ya, bahkan godaan nanti ketika dia sudah tua itu lebih besar. Ya, syahwatnya, godaannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunggu dan menunda-nunda taubat itu akan lebih besar. Wa min hadza halakal musawwifun. Ya, oleh karena inilah orang yang selalu menunda taubat itu akan hancur. Li'annahum yazunnuna al-farqa baina mutamathilaini. Karena dia beranggap bahwasannya nanti keadaannya akan lebih mudah. Ya, orang yang mengundur taubat kan dia merasa dia beranggapan nanti akan lebih mudah keadaannya gitu. Saya nggak bisa taubat sekarang karena sibuk gitu. Ketahuilah nanti pun dia tetap akan sibuk gitu. Nanti pun dia akan tetap tidak bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma mithalul musawwif illa mithalul mahtaja ila qal'i syajarah. Nah, selanjutnya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah memberikan perumpamaan. Ini perumpamaan yang bagus, masya Allah. Ya, bagaimana ya keadaan seseorang ini menunda-nunda taubat sehingga dia tidak mampu lagi bertobat, dikalahkan dengan nafsunya, dikalahkan dengan syahwatnya, dikalahkan dengan godaan syaitan. Nah, permisalannya seperti orang yang ingin mencabut sebuah pohon. Ya, permisalannya seperti orang yang ingin mencabut sebuah pohon. Fara'aha qawiyatun la tanqali illa bimasyaqqah syadidah. Ketika dia ingin mencabut pohon ini, ya pohonnya masih sepantaran lah sama dia. Ya. Dia misalnya tingginya 180 meter, pohonnya pun 180 meter. Ya. Dia pengen mencabut pohon itu. Ya. Namun dia merasa ya, ini harus memerlukan kekuatan yang lebih gitu. Ya. Ada kesulitan untuk mencabutnya. Ya, ketika mencabut pohon ini. Faqala uakhiru hasanah tsumma a'udu ilaiha. Maka ketika dia kesulitan mencabutnya, dia mengatakan, aku akan mencabutnya tahun depan. Ya, aku akan mencabutnya tahun depan. Nanti tahun depan saya akan datang lagi ke sini mencabut pohon ini. Wa huwa la ya'lam anna syajarata kullama baqiyat izdada rusuhuha. Namun dia tidak berpikir bahwasannya pohon itu semakin lama maka akarnya semakin kuat, batangnya semakin besar, ya dahannya semakin kokoh, daun-daunnya semakin rindang. Jadi semakin kuat menancap di tanah. Dia nggak kepikiran kepada hal seperti itu. Wa huwa kullama tala umruhu izdada dha'fuhu. Akan tetapi dirinya semakin tua maka kekuatannya semakin berkurang. Ya, semakin berkurang. Ya, kekuatannya semakin berkurang. Fal ujbu min ajjihi ma quwwatihi an muqawamatiha fi hali dha'fiha. Maka merupakan sebuah keajaiban atau keheranan ya, sebuah yang aneh gitu. Ketika dia merasa lemah padahal dia kuat untuk mencabut pohon itu, lalu dia mengundurkannya, lalu mencabut pohon itu ketika kuat dan dia sudah berada dalam keadaan lemah. Ini merupakan sebuah keanehan. Ya. Kaifa yantajirul ghalabah idza dha'afat wa qawiyat. Lalu bagaimana seseorang itu bisa akan mencabut pohon yang sudah kuat sedangkan dia dalam keadaan sudah tua dan sudah lemah.
Ini permisalan Imam Ibnu Qudamah rahimahullah kepada orang yang menunda-nunda taubat. Ketika dia masih muda, ya, dia masih kuat, ya, mungkin maksiat dosanya masih sedikit, ya, dia tidak bertobat, ya, dia tidak bertobat, nunggu tobatnya nanti, ya, nunggu tobatnya nanti. Padahal nanti, ya, dosanya sudah banyak dan dia sudah tua, sudah lemah, maka dia lebih dikalahkan lagi oleh dosanya. Seperti orang yang ingin mencabut pohon yang masih muda, pohonnya ini mudah dicabut. Kenapa? Karena orangnya masih kuat, pohonnya masih lemah, mudah dicabut. Tetapi dia menunda mencabut pohon ini, ya, sehingga pohon ini besar, orang yang mencabutnya semakin tua, semakin lemah. Ya, pohon semakin tua, semakin kuat akarnya, sehingga sulit untuk dicabut. Nah, maka ketika dia ingin mencabut pohon itu, udah kuat tapi dia sudah tua renta, maka dia tidak akan bisa mencabutnya. Ya, dia tidak bisa mencabutnya. Begitulah orang yang menunda-nunda taubat. Semakin dia bermaksiat kepada Allah, semakin lama, semakin banyak dosanya, maka semakin berat dia untuk bertaubat. Ya, semakin berat dia untuk bertaubat, sedangkan dirinya sudah lemah gitu, sudah tua. Dirinya sudah tua. Nah, ini perumpamaan orang yang menunda-nunda taubat, sehingga taubat dosanya menumpuk banyak sementara dia sudah tua renta, sudah lemah. Wa ma intidaru afullahi ta'ala. Dan selanjutnya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan, sedangkan menunggu ampunan Allah Subhanahu wa taala, fa'afullahi subhanahu mungkin. Maka ampunan Allah Subhanahu wa taala bisa saja terjadi kepada dirinya. Artinya dia pun ada kemungkinan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Illa annal insana yanbaghi lahul akhdhu bil hazm. Akan tetapi manusia itu harus mengerjakan langkah yang pasti. Al-akhdhu bil hazm, mengerjakan langkah yang pasti atau mengambil sebab gitu. Ya. Orang bermaksiat dapat ampunan dari Allah, mungkin dia bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hendaklah seseorang ini ketika bermaksiat mengharapkan ampunan Allah, dia harus ada langkah-langkah pasti untuk mendapatkan ampunan tersebut. Ya, banyak bersedekah, ya, banyak sholat malam, atau banyak beristighfar. Ini langkah-langkah sebab-sebab yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah memberikan permisalan, wa ma mithalu dzalika illa kama sali rajulin anfaqa amwalahu kullaha wa taraka nafsahu wa iyalahu fuqara'a yantadiru minallahi ta'ala ayyarzuqahu al-urud musuru ala kanzin fi khirzihi fi khirbatih. Maka permisalan seperti ini, ya, permisalan orang yang berdosa namun dia meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala tanpa berusaha. Contohnya seperti seorang laki-laki yang dia menginfakkan seluruh hartanya diinfakkan oleh dia. Lalu dia meninggalkan dirinya dan keluarganya dalam keadaan miskin. Ya. Dan dia menunggu Allah Subhanahu wa taala memberinya rizki, yaitu dia mendapatkan harta karun di kebunnya. Ya. Jadi orang ini punya harta nih, harta banyak. Ya. Lalu harta itu disedekahkan semua. Sampai dianya miskin, keluarganya miskin, gak punya harta lagi. Setelah itu dia tidak berusaha apa-apa. Dia hanya berharap Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kepada dirinya harta karun gitu. Ya, mungkin dia berharap nanti tidur dapat wangsit, suruh gali di belakang rumah, dapat 1 kotak emas. Jadi dia berharap seperti itu gitu. Ya. Wa hadza mungkin illa anna sahibahu mulaqabun bil ahmaq. Hal ini bisa saja terjadi. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala berikan mimpi sama dia. Ya, suruh gali belakang rumah. Namun orang seperti ini mulaqabun bil ahmaq. Ini akan disebut seperti orang yang bodoh. Ya, kenapa? Karena dia tidak berusaha gitu untuk mendapatkan rezekinya. Ya, memang bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada seorang. Namun untuk mendapatkan rezeki itu harus dengan sebab. Harus dengan usaha. Ya, harus al-akhdhu bil asbab. Nah, ini pun juga yang menjadikan
kesalahan manhajnya motivator ya. Orang motivator tuh bilang gini, bersedekahlah ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan sedekah tersebut. Allah akan berikan rezeki yang lebih banyak. Tapi dia tidak menjabarkan gitu. Bagaimana caranya? Sehingga jemaahnya itu yang mendengarnya itu dia menginfakkan seluruh hartanya dan dia tidak berusaha setelah itu. Berharap Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan dia uang yang banyak pengganti sedekahnya. Sampai kejadian orang gajinya 3 juta. Ya. Tanggal 1 dapat 3 juta, sorenya diinfakkan 3 juta. Ya. Setelah itu udah tawakal ala Allah. Dia di rumah, keluarganya pun di rumah. Ya, nanti Allah berikan rezeki. Nggak ada usaha, nggak ada apa-apa. Ya. Ini salah seperti ini. Ya, ini salah seperti ini. Ketahuilah bahwasannya berinfak untuk keluarga itu lebih baik daripada berinfak kepada orang yang miskin. Ya. Memberikan keluarga kecukupan itu lebih baik daripada berinfak di sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis sahih ya, riwayat oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang kau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa dinarun anfaqtahu fi rukbatin. Dan 1 dinar yang engkau infakkan dalam memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Dan 1 dinar yang engkau sedekahkan kepada orang-orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Dan 1 dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu. A'damuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Maka pahalanya itu lebih besar ketika engkau menginfakkan 1 dinar ini kepada keluargamu. Ya, ini harus dipahami. Apalagi kita seorang ayah. Jangan salah kita dalam berinfak. Ya, jadi ibadah itu nggak cukup semangat aja, harus ada ilmunya. Jangan sampai sedekah kita ke orang miskin, ke tetangga semua, tapi keluarga kekurangan. Ya, keluarga nggak terurus. Ya, keluarga ya kelaparan, kasihan. Ya. Keluarga itu lebih wajib kita nafkahi. Ini adalah kewajiban kita, tanggungan kita itu. Ya, istri, anak ini tanggungan kita, kewajiban kita. Ya, maka ini harus diutamakan daripada orang lain. Lebih kita utamakan daripada orang lain. Apalagi ini sudah ada jelas hadisnya dari Rasulullah SAW. Uang yang diinfakkan kepada keluarga itu lebih baik daripada dikeluarkan fisabilillah, jalan Allah Subhanahu wa taala. Daripada dikeluarkan untuk memerdekakan seorang budak, daripada dikeluarkan untuk memberikan untuk orang-orang miskin. Lebih baik diberikan kepada keluarga kita dan pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai 1 suap pun yang diberikan kepada istri itu merupakan nilai sedekah. Namun kadang orang ini kalau memberikan nafkah kepada keluarga ini bukan sedekah. Ya, orang beranggapan seperti itu, ini sebuah kewajiban. Ya, ini sebuah tanggung jawab. Memang betul tanggung jawab, memang betul ini adalah kewajiban. Namun di sana pun ada nilai sedekahnya. Yang mana sedekah ini di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih mulia daripada diberikan kepada orang lain. Maka ini perlu kita pahami. Ya, sedekah itu tidak hanya untuk orang lain saja. Untuk keluarga ini lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang pertama urutannya cukupi dulu kebutuhan keluarga. Ya, cukupi dulu kebutuhan keluarga, kebutuhan istri, kebutuhan anak. Ya, apalagi kebutuhan-kebutuhan yang pokok, makan, pakaian, itu cukupi. Setelah tercukupi, nah baru ada lebih kita kasih ke orang lain. Ya, kasih ke saudara kita, ya, saudara yang dekat. Ya. Setelah itu kasih ke tetangga, kasih yang membutuhkan. Jadi ya dimulai dari yang terdekat dulu. Yang terdekat penuh, yang agak jauh. Sudah tercukupi, agak jauh lagi. Sudah tercukupi, yang jauh lagi gitu. Ya. Jangan cukupi dulu yang jauh gitu. Orang miskin dulu dicukupin, dibahagiakan. Lalu keluarga ya kekurangan. Ini tidak seperti itu. Ya, keluarga kelaparan.
keluarga bajunya nggak terurus, ya, tapi uangnya dia sedekahkan kepada orang lain. Ini tidak seperti itu. Ya, Islam tidak seperti itu. Ya, maka ya kembali lagi, ya, bahwasannya orang yang dia menginfakkan seluruh hartanya, ya, sampai dia itu miskin, lalu dia berharap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia rizki yang banyak tanpa berusaha, maka orang seperti ini adalah orang yang bodoh. Ya. Seperti halnya orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak beribadah kepada Allah, tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini pun adalah orang yang tertipu. Orang yang bodoh, dia tertipu dengan bisikan-bisikan syaitan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan kita pada pagi yang penuh berkah ini. Semua kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan semua keburukan datang dari saya dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la